أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah kita sampai kepada ayat yang ke-272 daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha" sampai akhir ayat. Yang artinya wallahu a'lam. Ini artinya, terjemahnya sekaligus penjelasannya ataupun tafsirnya, supaya kita bukan cuma membaca, tapi kita memahami tentang isi kandungannya dan mudahan kau mengamalkan. Memang kayak itu tugas kita. Tugas kita bukan sekedar belajar membaca, tapi belajar memahami, menghayati, mengamalkan. Nah, karena ini sebaik-baik petunjuk, ya petunjuk yang di dalam Al-Quran ini. Ujar Allah Ta'ala, langsung pahamannya, terjemahnya, bukanlah kewajibanmu wahai Nabi Muhammad. Ini Nabi Allah Ta'ala memandiri Nabi Muhammad. Bukanlah kewajibanmu wahai Nabi Muhammad menjadikan mereka orang-orang kafir mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tugas Nabi kita Muhammad itu menyampaikan dakwah. Adapun menjadikan inya hendak masuk Islam, menerima Islam, itu kan Allah Ta'ala lah yang memegang hidayah. Sama juga kayak pewaris-pewaris para nabi, para ulama berdakwah, memadahi masyarakat, sekedar memadahi, ya menyampaikan aja. Orang sadar kadanya itu urusan Allah Ta'ala, masalah hatinya. Nah, jadi apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Tafsirnya kayak ini. Jangan kaitakan jar bantuan sedekah dengan hidayah Tuhan. Jadi kayak ini, Nabi kita disuruh untuk bersedekah itu, membantu tuh kepada siapa aja, orang Islam kah, orang kafir kah. Bila memerlukan bantuan, kita wajib membantu. Jangan orang dapat hidayah jadi bantu, orang yang kada dapat hidayah hari dibantu, jangan. Soalnya masalah hidayah ini tuh Allah. Adapun bantuan itu kita karena kemanusiaan, karena ini manusia juga. Walaupun orang kafir, kita punya tetangga orang kafir, dia kelaparan, dia kehausan, dia minta bantuan kepada kita, kita wajib membantu. Jangan pandang agamanya, karena kita memandang ini kemanusiaan. Jangan misalnya nih orang Islam aja yang dibantu, orang kafir kelaparan kan dibantu, karena itu ajaran Islam karena itu. Nah, itu Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi kita, dan juga menyuruh kepada umat Nabi Muhammad kayak itu juga bersikap. Jangan kaitkan bantuan sedekah dengan hidayah Tuhan. Kita hanya diminta membantu dengan bersedekah. Nah, dan kita kada mengharap balasan. Jadilah misalnya ada orang kafir tuh kelaparan, berhajat, kita bantu, itu kita dapat pahala, bukan kada dapat pahala. Jadi membantu dapat pahala itu bukan membantu orang Islam aja, membantu orang kafir pun kalau dia membutuhkan makanan, maka kita wajib membantu dan kita dapat pahala. Tapi lah membantunya di segi kemanusiaan ataupun di segi agama, ada boleh kita membantu. Kami hendak mengadakan acara Natalan, kami minta sumbangan, kada usah kita membantu itu. Paling-paling misalnya kita memberikan kebebasan aja kepadanya, silahkan pian mengadakan acara pian, kami kada ikut-ikutan, kami tidak mengganggu gitu. Nah kayak tugasnya kayak pemerintah kan, pemerintah tuh di lingkungannya tuh ada agama Islam, agama non Muslim. Ketika hari raya mereka, hari raya misalnya Natalan, maka pemerintah itu dia memberikan kebebasan aja, silahkan
kamu mengadakan acara kamu, kami tidak mengganggu. Selebihnya jangan. Kalau misalnya menduiti supaya mana kali kada usah, buahnya bisa duitnya. Ya, cukup memberikan keamanan, kebebasan, sudah selesai. Jangan mengganggu, selesai. Nah, itu masalah agama itu kayak itu. Jangan terlalu ikut-ikutan upacara mereka, kada usah. Nah, ada pun masalah hubungannya dengan kemanusiaan, misalnya inya dapat musibah, kita wajib membantu. Inya karena gempa, ya Allah, inya karena kebakaran, kita wajib membantu. Kelaparan, kada pandang suku, kada pandang kulit, warna kulit, kada pandang agama, kita wajib membantu. Kayak itu ajaran Islam. Nah, kita hanya diminta membantu dengan bersedekah. Dulu di zaman dahulu belum turun ayat ini. Sebelum turun ayat yang kita baca nih, dulu para sahabat Rasulullah itu kadahakun berinfak kepada keluarga kerabatnya yang masih kada Islam. Contoh misalnya ada sahabat Nabi Islam sudah, ada kerabatnya yang kada Islam, kadahakun berinfak kepada sahabat keluarganya yang kada Islam tuh, walaupun keluarganya yang kada Islam tuh fakir, miskin. Lalu ayat ini turun, menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, turun untuk merespon sikap mereka yang kadang membantu keluarganya non muslim tuh. Ayat ini memerintahkan mereka orang Islam untuk bersedekah. Maksudnya bersedekah nang lain wajib lah. Amunnya zakat kada boleh kita berzakat kepada orang kafir walaupun keluarga kita. Zakat wajib tuh kayak zakat fitrah, zakat harta, zakat bani, kada boleh kepada orang kafir, kepada orang Islam. Ini maksudnya sedekah sunat. Sedekah sunat itu kan bisa jadi wajib pian lah, cuman bukan zakat. Kalau orang membutuhkan, misalnya orang tuh lapar benar, kita wajib memberi itu, jadi wajib kita memberi itu. Sedekah wajib tapi lain zakat lah. Nah, jadi ayat ini menyuruh merintahkan mereka bersedekah kepada setiap yang membutuhkan bantuan, terlepas dari apapun agamanya, apapun keyakinannya. Nah, jadi bukanlah kewajibanmu wahai Nabi Muhammad, ya, apalagi orang selain engkau, ya kita nih menjadikan mereka, yakni orang-orang kafir mendapat petunjuk. Jadi kan kita kada kawa mengatur supaya mereka masuk Islam mendapat kata kawa. Itu Allah Ta'ala nang ampun wewenang. Nah, engkau hanyalah sekedar penyampai risalah dakwah secara lisan dan dengan keteladanan melalui cara-cara yang terbaik. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan atau keluarkan, maka kebaikannya akan kembali untuk dirimu sendiri setelah kamu berusaha keras dan melakukannya secara ikhlas. Jadi yang kita sedekahkan, tugas kita kan menyampaikan agama, ya Allah, menyampaikan agama kepada orang-orang non muslim. Adapun yang memberikan petunjuk itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendakinya kada dapat petunjuk, kada masuk Islamnya. Jangan sampai kita bersedekahnya itu dikait-kaitkan dengan petunjuk. Oh, inya pang kada masuk Islamnya, pang kada akun ngasih dakwahku lalu aku ada akun berinya sedekah. Jangan gitu. Jangan berpilih masalah nang itu kemanusiaan dah. Oh, ini panginya akun. Contohnya kayak ulunnya telah misalnya kada adil orang kayak ini misalnya. Contoh ulun sugih le. Anggaplah ahli sedekah. Nang ulun sedekah nih bubuhan nang hadir pengajian aja. Nang kada hadir misalnya walaupun miskin aku udah kon bersedekah. Tiwas kada hadir. Nah, kada kayak itu mati ajaran Islam. Siapa nang kada hadir ka pengajian yang kada tahu-tahu Pak. Amun inya membutuhkan, kita wajib membantu. Nah, gitu siapapun. Niscaya apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi balasan secara penuh, bahkan akan lipat gandakan balasannya dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Jadi kita bersedekah kepada orang kafir,
walaupun orang kafir itu kada tahu-tahu dengan kita, bahkan memusuhi kita, tapi karena ia membutuhkan, kita dapat pahala juga. Bahkan diuntungkan kita. Harta yang ada pada seseorang akan habis dan punah. Ya, sedangkan yang disedekahkan untuk mencari keridhaan Allah akan kekal ganjarnya sehingga hari kiamat. Jadi pahala yang kita bersedekah itu kena balasannya di akhirat kekal, yaitu dibalas dengan surga. Namun harta yang kita kada sedekahkan ya makan jadi kotorannya ya. Nah, jadi bersedekah itu kepada siapa saja, kepada orang Islam, kepada orang kafir kalau membutuhkan. Nah, tidak pandang bulu, tidak pandang agama manusia. Tapi kalau zakat, ya zakat wajib itu khusus kepada orang Islam. Jadi itu pahaman daripada ayat ini, yaitu kita disuruh membantu orang tuh kada pilih. Sama juga kayak inilah. Kita tuh misalnya ya kalau bersedekah, oh ini keluarga dibantu, ini kada keluarga kada dibantu. Padahal walaupun kada keluarga, ini lebih membutuhkan daripada keluarga kita nih. Nyatanya nang lebih membutuhkan kita atau misalnya ini nih baik kok aku beri sedekah, ini pernah mengoyai aku, wah harus diberi. Nah karena itu orang Islam tuh. Kalau misalnya mantang-mantang iya bang pernah jahat dengan aku, mencontoh sandalku, wah boleh aku memberi, karena itu. Pokoknya siapapun yang membutuhkan, walaupun misalnya inya tuh merasa, orang tuh merasa bersalah kepada kita, minta maaf gin sopan dengan kita. Bila berjalan tuh beliongnya mana sopan dengan kita, inya merasa bersalah. Inya miskin misalnya, inya sopan datang ke kita nih membutang, padahal kita nang berdulu datang ke rumahnya. Menunjukkan bahwasanya kita nih peduli kepada inya, dan kita nih kada dendam kepada inya, memaafkan kepada inya. Inya mungkin sopan, kenapa aku pernah menyembati inya, memukuli inya, menjolimi inya. Minta maaf aja aku sopan ke rumahnya jar. Aku jalan aja beliung ya. Tapi inya sakit, miskin. Jangan dilihatkan. TWS-nya juga ya kada datang ke rumahku jangan kita bantu. Jangan kayak itu, kita nang berpaham-paham datang. Inya mungkin sopan. Gitu. Jadi siapapun kalau inya perlu bantuan kita mau bantu, kalau kita kau membantu. Amun kita kada membantu kita berdosa. Kira-kira di akhirat kita ditewas Tuhan. Ini ada hambaku ya Tuhan. Inya perlu bantuan, ikam kau membantu di dunia. Kenapa ikam kada membantu? Nah, ini takut Tuhan kita. Gitu. Ayat ini menjelaskan tentang itu, tentang kemanusiaan, tentang kepedulian kita nih kepada sesama. Tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang kulit, warna kulit. Nah, mudah-mudahan kita kaum amal. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.